Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin diam-diam merenung sebelum mengalihkan pandangannya dari buah dao. Dia melihat duri ke-8 yang berjarak beberapa inci dari area antara alis King Sui. Wang Lin bisa melihat dua duri lainnya, tapi tidak mudah untuk dihilangkan. Mengambil napas dalam-dalam, tangan kanan Wang Lin terangkat perlahan dan meraih ke arah kepala King Sui. Kali ini, dia sangat lambat dan jauh lebih serius dibandingkan tindakan sebelumnya. Duri ke-8 ini terletak di kepala, yang merupakan persimpangan hidup dan mati. Jika itu berada di tengah-tengah antara alis King Sui, itu akan masuk akal, tapi itu meleset beberapa inci, yang membuat Wang Lin bingung. Duri ke-8 ini bukanlah duri, tetapi sesuatu yang ditempatkan di sana untuk membuka reinkarnasinya. Sosok 7 warna itu tampak tersenyum saat dia melihat tangan Wang Lin perlahan mendekati duri ke-8. Tangan Wang Lin berhenti sejenak ketika sudah 1 inci dari duri. Duri ini berbeda dari 7 duri lainnya. Meskipun duri-duri itu juga tertanam di tubuh King Sui, sebagian besar duri lainnya berada di luar. Namun, duri ke-8 ini sebagian besar berada di dalam King Sui, dengan hanya 2 inci di luar. Tangan Wang Lin tidak bisa berhenti, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada King Sui setelah dia menariknya keluar. Posisinya terlalu berbahaya. King Sui perlahan mendongak dan menatap Wang Lin. Meski wajahnya dipenuhi rasa sakit, matanya jernih. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian mengangguk. Wang Lin memandang King Sui dan mengatupkan giginya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan meraih duri ke-8. Saat Wang Lin meraih duri itu, rasa sakit menyebabkan King Sui mengeluarkan raungan teredam. Ketika Wang Lin menyentuh duri itu, ingatan yang terdistorsi memasuki pikirannya, menempatkannya dalam keadaan kacau. Banyaknya gambar menyebabkan pikiran Wang Lin terasa bengkak dan sakit. Dia tidak bisa melihat kenangan itu secara detail. Tangannya yang meraih duri ke-8 tanpa ampun mencabutnya sejauh 4 inci. King Sui mengatupkan giginya dan masih tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia bertahan dan desisan teredam keluar dari sela-sela giginya. Beberapa napas pendek terasa seperti selamanya bagi Wang Lin dan King Sui. Kenangan yang memasuki pikirannya hampir membuatnya gila, tapi dia tidak melepaskannya. Dia perlahan-lahan mencabut duri itu semakin banyak. Pada akhirnya, duri yang menusuk kepala King Sui dicabut oleh Wang Lin. Ketika duri itu dicabut, darah mengalir dari mulut King Sui. Dia dibebaskan dari gunung. Dia jatuh ke arah Wang Lin dan Wang Lin menangkapnya. Kepalanya dibaringkan di bahu Wang Lin. Tubuhnya sangat lemah sehingga Wang Lin hampir tidak bisa merasakan berat badannya. Wang Lin hanya bisa mendengar kata-katanya yang samar. Terima kasih. Setelah dia mengatakan ini, King Sui pingsan. Kakak senior, Wang Lin membuang duri di tangannya dan memegang King Sui. Air mata mengalir dari matanya. Tidak buruk, namun, 2 duri terakhir jauh lebih sulit dibandingkan duri sebelumnya. Lupakan saja, ambil ini dan pergi. Sosok 7 warna itu melambaikan tangannya dan buah dao terbang menuju Wang Lin. Aku bilang aku akan menghadiahkan ini padamu, jadi kamu bisa menerimanya. Wang Lin memegang King Sui dan menerima buah dao. Dia menatap tajam ke sosok 7 warna saat dia menyimpan buah dao. Dia mengambil King Sui dan terbang menuju pintu keluar alam 7 warna. Wang Lin merasakan rasa takut yang kuat terhadap sosok 7 warna itu. Dia tidak tahu mengapa sosok 7 warna itu melakukan semua ini. Saat dia merenung, dia berhenti sebelum pergi dan berbalik ke arah sosok 7 warna di kejauhan. Mengapa? Suara Wang Lin serak saat dia menanyakan pertanyaan itu. Dia hanyalah sebuah permainan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, bawa saja dia pergi. Adapun alasannya, saya ingin melihat apakah para penanam spiritual dapat melalui perubahan luar biasa yang dialami anak kecil Zan jika mereka beruntung. Mungkin saya dapat menggunakan ini untuk menemukannya. Apa yang sedang Anda cari? Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan orang ini. Jika kamu bisa menemukannya, kamu akan mengetahuinya. Pria 7 warna itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tubuh Wang Lin mundur di luar kendalinya.
Kejutan memenuhi mata Wang Lin saat tubuhnya perlahan meninggalkan alam 7 warna. Saat Wang Lin berangkat, dia menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Anda penguasa surgawi? Tidak, suara samar itu terdengar. Wang Lin muncul di dalam Brilliant Void Star System, lalu keretakan ke alam 7 warna perlahan menghilang. Tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, namun apa yang terjadi meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu, tapi itu membuatnya semakin bingung. Apa yang dia cari? Jika kultivator, Zan kecil, yang dia bicarakan adalah hantu tua Zan, maka perubahan menakjubkan apa yang terjadi pada hantu tua Zan. Perubahan ini akan memungkinkan orang 7 warna menemukan apa yang dia cari. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mundur dan melihat ke alam 7 warna yang telah menghilang. Masalah King Sui hanyalah sebuah permainan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia memegang King Sui dan tiba di sebuah planet terbengkalai di dekat markas besar aliansi. Tidak ada penggarap atau energi spiritual di planet ini, hanya beberapa binatang. Namun, bagi Wang Lin, ini adalah tempat terbaik untuk melepaskan segel King Sui. Wang Lin duduk di dalam lembah di planet ini dan menempatkan King Sui yang tidak sadarkan diri di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk menekan kekuatan penolakan yang kuat di dalam tubuhnya. Namun, itu sangat sulit, dan pada akhirnya dia hanya meredakan rasa sakit yang luar biasa. Ada banyak duri yang terkubur di dalam dagingnya. Meskipun mereka tidak terlihat, rasa sakit yang dia rasakan setiap kali dia menarik napas akan mengingatkan Wang Lin akan keberadaan mereka. Biaya untuk menyelamatkan King Sui sangat tinggi. Namun, bahkan jika Wang Lin dapat memilih lagi, dia akan melakukannya lagi tanpa ragu-ragu, meskipun itu tidak sejalan dengan rencananya, meskipun ini sangat bodoh. Alasan dia menunggu bertahun-tahun untuk menyelamatkan King Sui adalah karena dengan tingkat kultivasinya saat itu, dia tidak memiliki peluang sama sekali, jadi dia tidak akan bisa menyelamatkan King Sui. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan King Sui. Jika dia masih menunggu sampai dia memiliki kesempatan yang lebih baik, menunggu sampai dia menjadi kultivator langkah ketiga, menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan tahu apakah King Sui masih hidup. Duri ke-9 ada di tulang punggungnya, itu benar-benar terkubur di dalam tulang punggungnya dan tidak ada 1 inci pun yang menonjol. Bahkan tidak ada luka, seolah-olah hanya bersembunyi di ruang kosong di dalam tubuhnya. Wajah King Sui yang tidak sadarkan diri masih terpelintir karena rasa sakit, tetapi ada sedikit kelegaan dan kegembiraan di wajahnya. Rasa leganya karena Wang Lin, dan rasa gembiranya juga karena Wang Lin. Setelah beberapa saat berkultivasi, kelelahan Wang Lin sedikit berkurang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat King Sui yang tidak sadarkan diri dengan punggung menghadap ke arah dirinya. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap punggung kurus King Sui. Tulang belakang King Sui bengkak, itu adalah gambaran yang mengejutkan. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan jari telunjuknya perlahan bergerak ke bawah di sepanjang tulang punggung King Sui seolah dia sedang mencari sesuatu. Alis Wang Lin terkunci rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Untungnya belum menyatu sepenuhnya dengan tulang punggungnya. Jika lebih banyak waktu berlalu, duri ini akan sepenuhnya digunakan dengan tulang punggungnya, maka duri itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Itu menyegel tubuh dan jiwa aslinya. Bahkan jika tubuhnya diubah, itu akan tetap ada. Jari telunjuk Wang Lin tiba-tiba menusuk bagian pertama tulang belakang King Sui. Tubuh King Sui bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengatupkan giginya agar suara rasa sakitnya tidak keluar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, rasa sakit dari duri ke-9 ini akan lebih hebat dari gabungan 8 duri sebelumnya. Saya telah menderita sepanjang hidup saya sudah terbiasa." Suara King Sui serak, tapi sangat tenang. Ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Bertahan." Saat dia berbicara, tangan kanannya menembus daging King Sui hingga ke tulang belakang. Jari Wang Lin mencengkeram duri itu. Duri lemah dipegang oleh jari Wang Lin. Wajah King Sui menjadi pucat pasi dan keringat dingin keluar.
Namun, dia mengatupkan giginya dan mengubah rasa sakit ini menjadi api kebencian yang membara di matanya. Wang Lin mencubit duri yang lemah itu dan perlahan menariknya keluar. Ini seperti mengekstraksi sumsum tulang, sangat sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit ini. Ekspresi Wang Lin sangat serius dan tidak membiarkan jari-jarinya gemetar sama sekali. Dia mencubit duri itu dan perlahan mencabutnya. Setiap inci yang dia tarik akan menyebabkan King Sui mengerang teredam. Tangan King Sui mencengkeram tanah dengan kuat dan menggali lubang yang dalam. Wang Lin tidak bisa melihat ekspresi King Sui, semua fokusnya tertuju pada jari-jarinya. Dia perlahan berhenti dan selalu mempertahankan kecepatan yang lembut. Dia tidak berani melakukan kekerasan berlebihan. Meskipun duri lembut ini belum sepenuhnya menyatu dengan tulang belakang King Sui, sebagian besar sudah menyatu, jadi dia harus berhati-hati. Waktu berlalu, duri ke-9 sangat panjang. Setelah 15 menit, Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besarnya. Keringat menutupi dahinya, tapi dia mengabaikan keringat itu dan fokus pada durinya. Duri yang dicabut benar-benar hitam, dan setetes darah hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis. Tarik sisanya segera. Suara tenang King Sui keluar dari giginya dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tangan kanannya tanpa ampun mencabut duri dari tulang punggung King Sui. Darah hitam menyembur keluar dan King Sui mengeluarkan seteguk darah hitam. Punggungnya menonjol dan kemudian perlahan kembali normal. Nafas yang kuat keluar dari mulut King Sui, dan butuh waktu lama hingga napasnya menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan dia mulai berkultivasi. Wajah Wang Lin pucat, dan setelah membuang durinya, dia juga menutup matanya untuk berkultivasi. Saat dia mencabut duri ke-9, dia juga merasakan sakit yang sama, seolah sumsum tulangnya juga sedang dicabut. Meski tidak sekuat rasa sakit King Sui, rasa sakitnya masih sangat kuat. Setelah setengah jam, Wang Lin membuka matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, yang terakhir." King Sui perlahan menghela napas dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia diam-diam menatap adik laki-lakinya dari masa lalu. Ketika dia melihat ekspresi lelah dan darah merah yang kering, sedikit kelembutan muncul di matanya. "Kamu sudah dewasa," King Sui mengungkapkan senyuman. Adik laki-laki di hadapannya bukan lagi seorang kultivator kecil yang membutuhkan perlindungannya, melainkan seorang individu yang sangat kuat yang dapat mengguncang seluruh sistem bintang. Wang Lin memandang King Sui dan tersenyum. Meski senyuman ini dipenuhi dengan kelelahan, senyuman ini mengungkapkan rasa bahagia yang sebenarnya. "Apakah kamu punya anggur?" King Sui melambaikan tangannya. Tubuhnya telah dikurung selama bertahun-tahun, jadi sekarang rasanya agak aneh. "Ayo, cabut duri terakhir." King Sui meletakkan kendi anggur dan matanya bersinar. Tatapan ini membuat Wang Lin merasa seperti sedang melihat King Sui dari masa lalu. Wang Lin melihat pembuluh darah yang membengkak di tubuh King Sui dan perlahan berkata, "Duri terakhir telah menembus semua pembuluh darah di tubuhmu. Saya khawatir ini yang terpanjang. Saya ingat duri ini masuk dari sini." King Sui mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke dadanya di mana jantungnya berada. Saat dia menunjuk, sebuah lubang berdarah terbuka dan memperlihatkan pembuluh darah biru di dalamnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, King Sui mencubit tanpa ragu dan menarik pembuluh darah keluar dari lukanya. Meski terlihat tenang, kontraksi pupil matanya menunjukkan betapa menyakitkannya itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dia memotong pembuluh darah yang ditarik King Sui. Saat darah hendak menyembur keluar, Wang Lin memasang segel di salah satu ujungnya untuk menghentikan darah, dan jarinya masuk ke ujung lainnya. Sepertinya Wang Lin telah menangkap sesuatu dan menariknya. Tubuh King Sui bergetar tidak seperti sebelumnya. Wajahnya yang sudah agak pulih langsung berubah pucat, tapi dia mengatupkan giginya. Dia menatap dadanya dan duri ungu yang ditarik Wang Lin dari pembuluh darahnya. Durinya lembut seperti ular, dan bagian yang dicabut masih bergoyang. Setiap kali ia bergoyang, keringat dingin akan semakin banyak muncul di dahi King Sui. Dia mengambil kendi anggur dan meneguknya lagi. Ketika dia meneguknya, Wang Lin menariknya dengan keras dan duri setinggi 7 kaki itu dicabut. Wajah King Sui membiru dan tubuhnya bergetar. Raungan samar keluar dari tenggorokannya. Dia menatap ke langit dan amarah kembali membara di matanya.
Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menghancurkan kendi anggur, menyebabkan anggur berceceran di mana-mana. Wang Lin, apakah kamu punya anggur? Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan labu hijau muncul. Ini bukan anggur tapi darah naga yang diberikan Vermilion bertua padanya. Darah ini sangat ganas. King Sui mengambil kendi dan meneguknya. Dia menghirup udara dingin dan tersenyum. Agak mencurigakan tapi tetap manis. Anggur jenis apa ini? Ini jelas darah, tapi anggur darah ini cukup kuat. Wang Lin, cabut seluruh durinya. Tatapan Wang Lin menjadi serius dan dia tanpa ampun mencabut duri itu. Pembuluh darah di seluruh tubuh King Sui menonjol dan berkumpul menuju dadanya. Saat Wang Lin menariknya, budidaya beku King Sui mengendur. Aura pembantaian menyebar ke udara, menyebabkan awan hitam menutupi langit. Aura pembantaian sangat padat saat ini. Salju hitam mulai turun dari awan, menutupi bumi. Istirahatlah, aku akan melakukannya sendiri. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia berdiri. Dia meminum anggurnya lagi sebelum tangan kirinya meraih duri ungu itu dan tanpa ampun menariknya. Ada ledakan yang menggelegar dan pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuhnya bergerak dengan keras. Banyak duri ungu yang dicabut. Kamu telah menyegel dewa surgawinya begitu lama, sekarang pergilah ke sini demi dewa surgawi ini. Suara King Sui dingin, seolah dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia meraih potongan terakhir duri ungu itu dan duri itu patah. Bagian yang terhubung ke pembuluh darahnya ingin menyusut kembali, tetapi King Sui bahkan tidak melihatnya. Dia membuang separuh lainnya dan jari-jarinya bergerak seperti pedang menuju pembuluh darahnya. Esensi penyembelihan dalam jumlah yang mengejutkan melonjak ke pembuluh darahnya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka matilah di dalam tubuh tuan ini. Saat jari King Sui turun, salju hitam turun lebih cepat. Esensi pembantaian yang bahkan mengejutkan Wang Lin mengalir keluar dari jari King Sui ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan raungan menyedihkan sepertinya datang dari pembuluh darah yang menonjol sebelum menjadi tenang. Tampaknya duri yang tampak seperti hidup itu langsung terbunuh oleh esensi pembantaian King Sui. Tubuh King Sui gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuh kurusnya mulai tumbuh dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, esensi pembantaian di dalam tubuhnya meletus dan langit menjadi gelap. Saat salju hitam turun, pintu hantu muncul. Memasuki langkah ketiga dengan esensi penyembelihan tidak memerlukan bantuan Joss Flames. Esensi pembantaian di dalam King Sui ditanam oleh sosok 7 warna tetapi tidak diambil. Sebaliknya, sebagian besar tetap berada di dalam King Sui, jadi ketika segelnya dilepas, itu memicu gerbang fight. Wang Lin segera menganalisis situasinya. Namun, mengapa sosok 7 warna itu tidak mengambil esensi pembantaian? Apa tujuannya? Bukankah dia mengincar sari penyembelihan seperti yang kukira? Jika bukan karena sari penyembelihan, untuk apa dia melakukannya? Apa yang dia inginkan dari kakak senior King Sui? Mata Wang Lin bersinar. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dia ingat duri yang menusuk kepala King Sui yang terlepas beberapa inci. Area di antara alis adalah persimpangan hidup dan mati, tapi durinya hanya beberapa inci. Sosok 7 warna mengatakan bahwa ini akan membuka reinkarnasi. Reinkarnasi itu halus. Mungkinkah tujuan dari sosok 7 warna itu adalah agar kakak senior King Sui memasuki reinkarnasi melalui esensi pembantaian? Tapi meski begitu, apa gunanya? Ada juga yang mengatakan dia yakin saya tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah itu berarti ada hubungan antara dia dan kakak senior King Sui? Jika demikian, apa hubungannya? Semakin banyak Wang Lin berpikir, semakin dia merasa seperti telah memahami sesuatu, tetapi itu masih belum jelas. Sejak dia bertemu keserakahan di tanah, jatuh dan mendapatkan patung 7 warna, Wang Lin samar-samar memahami lapisan kabut. Di balik kabut ini terdapat rahasia besar mengenai alam batin dan luar. Wang Lin masih belum bisa mengetahui rahasia itu karena kabut ini. Baru setelah pertempuran melawan alam luar di lautan awan, pertukaran antara penguasa dan hantu tua, Zan, Wang Lin mulai berspekulasi sekali lagi. Dari pandangan Wang Lin, perang berulang antara alam dalam dan luar terhubung dengan rahasia yang disembunyikan oleh kabut ini.
Apa yang dicari sosok 7 warna itu? Wang Lin memikirkan tentang kristal di dalam punggung kura-kura hitam yang diambilnya. Gemuruh menggelegar mengganggu pikiran Wang Lin. Dia mendongak dan melihat King Sui menunjuk ke gerbang Fight. Gerbang itu bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda terbuka. Menatap gerbang Fight, Wang Lin mengungkapkan kerinduan. Dia ingin menjadi kultivator langkah ketiga. Hanya dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi dia akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia di balik kabut dan menghidupkan kembali Limuan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Saya harus menyelesaikan ketiga esensi ini. Seharusnya tidak jauh. Mata Wang Lin seperti kilat dan dia dipenuhi rasa percaya diri. Sekarang saya memiliki 2 buah dao, dengan satu lagi, saya akan yakin 90% untuk berhasil. Langkah ketiga sudah dekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Gemuruh menggelegar bergema dan King Sui tertawa saat dia menyerang gerbang Fight. Dia melambaikan tangannya dan esensi pembantaian yang mengerikan muncul. Salju hitam dalam jumlah besar berkumpul di hadapannya dan membentuk pedang panjang. Dia mengambil pedangnya dan menebas gerbang Fight. Hari ini, Dewa Surgawi ini akan menyelesaikan dao saya, menghancurkan gerbang Fight, dan memasuki jalur Grand Dao. Kekuatan pedang ini sangat mengejutkan. Itu membentuk badai hitam yang menyerbu gerbang Fight. Badai hitam langsung menutup gerbang Fight, dan seluruh planet yang ditinggalkan bergetar. Gemuruh itu bergema di seluruh planet. Retakan halus muncul di gerbang Fight ketika badai menerjangnya. Bahkan sebelum dibuka dengan paksa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat King Sui. Esensi pembantaian di dalam King Sui sangat kuat, jauh lebih kuat daripada esensi lain yang pernah dilihat Wang Lin. Kekuatan ini, aura ini, sangat mengejutkan. Sebagian kecil dari gerbang Fight dirusak oleh King Sui dan didorong ke dalam. Cahaya lembut muncul dari dalam dan menyelimuti dirinya. Cahaya ini tidak berwarna dan memenuhi langit. Cahaya berkumpul di King Sui, lalu auranya mulai menjadi lebih kuat dengan cepat. Segera, aura kultivator Nirvana Void tahap awal muncul. Aura ini berisi pembantaian, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar King Sui. Ada banyak hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh King Sui. Hantu tak berujung ini gemetar saat mereka melihat King Sui. Mereka sepertinya berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di bawah jeritan hening, semua hantu ini berlutut sambil gemetar dan mulai menyembah King Sui. Namun, ada satu sosok yang tidak berlutut tetapi memandang King Sui dengan senyum lembut. Itu adalah seorang wanita. King Sui memandang wanita itu dan 2 aliran air mata jatuh. Dia mengulurkan tangan kanannya. Senyuman wanita itu menjadi lebih cerah dan dia mulai berjalan perlahan ke arahnya. Wanita itu semakin dekat sampai dia berada di hadapan King Sui dan dipeluk oleh King Sui. Air mata mengalir dari mata King Sui saat dia melihat wanita di pelukannya dan menangis kesakitan. Dia adalah seorang dewa surgawi, seorang kultivator langkah ketiga dengan esensi pembantaian yang bahkan tidak menangis ketika menahan rasa sakit yang bisa dibayangkan karena 10 durinya dicabut. Tetapi pada saat ini, ketika King Sui memeluk wanita ini, dia menangis. Hanyan, King Sui mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia telah mendobrak gerbang Void, melupakan segalanya. Saat ini, satu-satunya yang ada di matanya adalah wanita ini. Istrinya, Hanyan, untuk mengambil kembali barang milik istrinya, dia telah menghancurkan seluruh alam pembantaian. Cintanya pada istrinya adalah dunianya, kegembiraannya, sekaligus sumber kepedihannya. Istrinya muncul karena dia telah mendobrak gerbang Void dan menyelesaikan esensi pembantaiannya. Namun, melihat dia akan menghilang sekali lagi, dia meraung sedih. Dia bergegas maju, dia ingin menjaga jiwa istrinya. Bahkan jika dia tidak mencapai langkah ketiga, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya, dia akan menjaga jiwa ini. Biarpun jiwa ini tidak lengkap, meski itu hanya proyeksi lemah yang diciptakan oleh gerbang Void. Namun, sosok wanita itu semakin maju. Tidak ada air mata di matanya, namun kesedihan di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Bahkan dengan semua kesedihan ini, dia masih tersenyum dan diam-diam menatap King Sui. Wang Lin melihat semua ini dan diam-diam meraih kehampaan.
Keretakan muncul di kehampaan dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Dia tidak tahu apakah itu akan membantu King Sui, tetapi dia harus mencobanya. Saat daun kuno muncul, Wang Lin membentuk jutaan batasan, meningkatkan kekuatan daun kuno. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke arah wanita yang menghilang. 10 lebih daun kuno melesat ke depan. Wang Lin mengatupkan giginya sebelum dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah emas. Darah ini memiliki kekuatan garis keturunannya, darah para dewa. Saat darah emas muncul, energi spiritual surgawi menyelimuti daun kuno, menyebabkannya menjadi emas. Mereka terbang melewati King Sui, mengepung wanita itu, dan menyegelnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba berhenti. Aura emas menyelimuti dirinya dan lebih dari 10 daun kuno melesat ke arahnya. Mereka berubah menjadi segel dan memperkuat tubuhnya. King Sui meraih wanita itu. Air mata mengalir di wajahnya dan dia menggumamkan beberapa kata padanya. Wanita itu juga diam-diam memegang King Sui, dan ini sepertinya berlangsung selamanya. Saat dia menatap wanita itu, kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Lin. Rasa terima kasih di matanya tak terlukiskan. Tangan kirinya meraih kekosongan dan pedang hitam yang dia gunakan untuk membuka gerbang void muncul. Dia mengguncangnya dan kemudian semua jiwa yang berlutut di samping wanita itu terserap oleh pedang hitam. Esensi pembantaian yang sangat kuat muncul dari pedang dan menyapu seluruh dunia. Wang Lin, pedang ini terbentuk dari gerbang voidku yang rusak. Itu membantuku membuka gerbang void dan berisi aura kehampaan. Itu juga berisi kehidupanku yang disembelih dan jiwaku. Itu dibentuk oleh esensi pembantaianku. Aku menghadiahkannya padamu. Jika kamu memperbaikinya, kamu akan mendapatkan esensi pembantaian. King Sui melemparkan pedang hitam ke arah Wang Lin dan pedang itu melayang di depannya. Aura pembantaian yang datang bahkan mengejutkan Wang Lin. Pedang ini adalah esensi pembantaian yang lengkap. Pedang ini bisa dikatakan sebagai harta King Sui yang paling kuat dan harta esensi pertamanya. Tidak semua kultivator langkah ketiga bisa membentuk harta esensi ketika mereka mendobrak gerbang void. Orang-orang ini sangat langka. Gerbang void pecah dan listrik mengalir keluar. King Sui mengubah jiwa istrinya, Han Yan, menjadi sebuah tanda dan meletakkannya di dekat hatinya. Bukan karena dia tidak bisa menempatkannya di ruang penyimpanannya, tapi King Sui tidak mau. King Sui bertekad untuk memberikan pedang pembantaian itu kepada Wang Lin, jadi Wang Lin menyimpannya. Sepotong esensi pembantaian lahir dalam diri Wang Lin selama pertempuran pertama melawan alam luar. Namun esensi ini sangat lemah dan baru saja lahir. Dengan pedang pembantaian ini, Wang Lin akan memiliki 6 esensi. Adapun tanda pertempuran yang bukan esensi, telah lama berubah menjadi bintang hukum dan terukir jauh di dalam tubuh Wang Lin. Wang Lin tidak berniat untuk segera menyempurnakan esensi pembantaian, ini bukan waktunya. Dia akan menunggu karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salahnya selesai. Kemudian, ketika dia hendak membuka gerbang void, dia akan menyerap esensi pembantaian dan membuka gerbang void dalam satu gerakan untuk menjadi kultivator langkah ketiga yang sangat langka dengan 6 esensi. King Sui turun dari langit dan melihat gerbang void yang menghilang. Tangan kanannya meraih kekosongan dan meraih labu hijau dengan anggur darah naga. Dia minum seteguk, dan saat rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya, matanya perlahan menjadi dingin. Dia memberikan kendi anggur kepada Wang Lin. Keduanya memandangi gerbang void yang menghilang di planet yang ditinggalkan sambil menghadapi angin dingin. Angin meniup lapisan debu saat keduanya meminum anggur dalam diam. Wang Lin, berjanjilah padaku satu hal. Tawa King Sui dipenuhi dengan tekad saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara tapi mengangguk. Jika suatu saat saya meninggal, jika jenazah saya masih utuh, ambillah jenazah saya dan kuburkan di kampung halaman. Jangan tinggalkan nama apapun di batu nisan, penguburan yang bersih adalah yang terbaik bagiku. King Sui menatap ke langit. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia berkata, kalau tidak ada kampung halaman. Kalau begitu kubur aku di dunia. King Sui meminum seteguk darah naga. Oke, Wang Lin mengambil kendi anggur dari tangan King Sui dan meminumnya. Ekspresinya menjadi serius dan matanya berbinar. Jika aku mati sebelum kamu,
kirim aku kembali ke planet Suzaku, negara Zhao, keluarga Wang. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan mengangguk. Aku punya anak perempuan. King Sui membuka matanya, mengungkapkan rasa penyesalan di dalam diri mereka. Rasanya pahit. Namun, saya tidak dapat menemukannya. Mungkin dia sudah tidak ada lagi dan hilang selamanya. King Sui mengingat masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Saat dia sadar dan sedang memegangi jenazah istrinya, ada seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun melolong di kejauhan di antara reruntuhan yang berlumuran darah. Dia sedang memegang burung bangau mati dan menatap dia dan ibunya dengan mata cekung. Mungkin dia sudah memasuki reinkarnasi dan menjadi orang yang berbeda. Namun, saya meninggalkan tanda merah di bahunya saat dia lahir, dan tanda itu akan selalu melekat padanya. Jika kamu melihat gadis seperti itu, jagalah dia untukku. Gerbang hantu di langit menghilang sepenuhnya. King Sui berdiri dan menghela napas dalam-dalam. Rasa dingin muncul di matanya. Wang Lin. King Sui mengangkat tangan kanannya dan esensi pembantaian yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Itu berkumpul di tangan kanannya, dan dalam sekejap tangan kanannya dikelilingi oleh aura hitam dan dingin. Aura dingin menyebar dan menyebabkan seluruh planet yang ditinggalkan menjadi dingin. Esensi penyembelihan adalah esensi yang sangat istimewa. Sangat sedikit orang yang memiliki esensi ini, tetapi mereka yang memilikinya dapat dengan mudah mendobrak gerbang Fight. Esensi ini adalah batas pembantaian. Meskipun King Sui berada pada tahap awal dari Nirvana Fight, berkat esensi pembantaiannya dan puluhan ribu tahun yang dihabiskannya dalam pertempuran, bahkan kultivator Nirvana Fight tahap akhir akan takut bertemu dengannya. Bagus. Wang Lin berdiri dan melangkah menuju langit. Riak bergema dan dia menghilang dari dunia. King Sui juga melangkah ke dalam riak yang diciptakan dan dihilangkan Wang Lin. Di antara bintang-bintang, ada celah raksasa yang memancarkan cahaya 7 warna. Di luar celah itu terdapat anggota tubuh yang patah di mana-mana. Sejumlah besar penggarap alam luar yang mati tersebar di area tersebut. Gemuruh menggelegar datang dari dalam alam 7 warna. Jelas ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam. Kedua riak itu mendekat. Riak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan itu meninggalkan jejak es dan melesat menuju celah 7 warna. Ketika dia tiba, anggota badan yang patah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya diselimuti es dan rasa dingin menyebar kemana-mana. Saat niat membunuh yang kuat muncul di celah 7 warna, riak itu menghilang dan King Sui muncul. Dia memasuki alam 7 warna tanpa ragu-ragu. Wang Lin juga muncul. Dia tampak sedikit lelah saat memasuki alam 7 warna. Saat Wang Lin melangkah ke alam 7 warna di Sungai Panggil, dia segera mendengar jeritan yang menyedihkan. Alam 7 warna ini berbeda dari 2 alam lain yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa benua terapung besar yang membentuk alam 7 warna ini. Namun, kawasan ini dipenuhi pecahan benua. Hanya 3 benua yang tersisa. Master Long Pan sedang melawan orang berjubah hitam. Saat keduanya melambaikan tangan, suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Wang Lin pernah melihat lelaki tua berbaju hitam itu sebelumnya. Orang ini adalah penguasa istana-istana hukuman surga yang dijebak oleh penguasa alam tertutup selama pertempuran pertama di Laut Awan. Tingkat kultivasi orang ini berada tepat di bawah 5 penguasa alam luar, Arcane Void tahap awal. Dia tidak mendapatkannya dengan menghancurkan masa hidupnya seperti Master Long Pan, tetapi telah benar-benar mencapai tahap awal Arcane Void. Puluhan ribu penggarap alam luar sedang duduk di 3 benua terapung. Mereka semua menggumamkan nyanyian. Untaian Joss Flames melayang ke langit, membentuk makhluk aneh yang mengelilingi Master Long Pan. Mereka menyerang bersama dengan penguasa istana-istana hukuman surga. King Sui telah memasuki 1 langkah sebelum Wang Lin. Ketika dia muncul, dia melihat ke arah Master Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam sebelum kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menyerbu ke arah puluhan ribu pembudidaya alam luar. Jeritan menyedihkan yang didengar Wang Lin ketika dia masuk berasal dari para penggarap itu. Setelah dia mendobrak gerbang Fight, inti pembantaiannya telah selesai. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, dan sekarang ketika dia melambaikan tangannya, banyak orang mati. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat melewati Tuan Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam. Dia melihat ada buah dao raksasa yang tergantung dari awan 7 warna di atas.
Buah dao agak transparan, dan orang dapat melihat seorang anak laki-laki berbaju merah duduk di dalamnya. Wajah anak laki-laki itu dipenuhi rasa sakit. Garis yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke tubuhnya seolah-olah sedang menyerap nutrisi. Anak laki-laki ini adalah tubuh asli Guru Hongsan. Tapi dia tidak memiliki Heaven Defying Beat untuk menyerap maksud dao yang kacau di dalamnya. Satu-satunya akibat adalah kematiannya. Pembantaian terus berlanjut dan gelombang jeritan menyedihkan datang dari segala arah. Binatang buas aneh yang membantu lelaki tua berbaju hitam menyerang Master Long Pan berpencar dan menembak ke arah pembantaian King Sui. Hanya hantu, kamu berani menunjukkan taringmu melawan tuan ini? Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia melambaikan tangan kanannya. Badai hitam berisi esensi pembantaian terbentuk dan melesat ke langit. Ketika mendekati makhluk aneh ini, badai tiba-tiba meledak. Esensi pembantaian di dalamnya dengan cepat tersebar dan tersapu oleh makhluk-makhluk aneh itu. Makhluk-makhluk itu gemetar dan suara berderak bergema. Semuanya berubah menjadi potongan es hitam. Semuanya beku. Duri es hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam es dan menusuk makhluk aneh ini. Wang Lin melangkah maju. Dia tidak melihat King Sui membantai para penggarap alam luar atau pertarungan Master Long Pan. Dia langsung tiba di bawah buah dao yang tergantung di awan 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hanya beberapa saat sejak Wang Lin dan King Sui masuk, penguasa istana-istana hukuman surga berbalik dan menatap Wang Lin dengan kaget. Penguasa alam tertutup, ada kilatan niat membunuh di mata penguasa istana hukuman surga. Dia ingin mundur untuk mencegat Wang Lin, namun, Master Long Pan memperlihatkan tatapan acuh tak acuh dan menyebarkan aura kuno untuk menghalangi penguasa istana hukuman surga. Belum ada pemenang yang diputuskan di antara kita. Dengan Master Long Pan menghalanginya, mata penguasa istana hukuman surga berkilau dengan cahaya dingin dan dia memutuskan mengabaikan Wang Lin, yang sedang menuju ke arah buah dao. Dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah penguasa alam tertutup dan terlalu lemah. Mencoba menyelamatkan Guru Hongsan hanya akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, tangannya membentuk segel untuk mengumpulkan Joss Flames dan dia mulai melawan Master Long Pan sekali lagi. Wang Lin tiba di sebelah buah dao dan memandang Guru Hongsan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya ke arah buah dao. Ada ledakan yang menggelegar dan kekuatan penolakan datang dari buah dao dan mendarat di Wang Lin, memaksanya mundur beberapa langkah. Cahaya deduksi muncul di matanya. Ketika buah dao dipukul oleh Wang Lin, filamen yang terhubung ke Guru Hongsan terpelintir seolah-olah semua kekuatan telah ditransfer kepadanya. Ekspresi Guru Hongsan menjadi lebih menyakitkan dan dia membuka matanya, memperlihatkan tatapan hampa. Wang Lin melangkah maju dan melambaikan tangannya 6 kali. Gemuruh menggelegar bergema, tapi sepertinya tidak ada perubahan pada buah dao. Hanya ekspresi Guru Hongsan yang menjadi semakin menyakitkan dan matanya semakin hampa. Hanya dengan kultivasimu, kamu berani mencoba menghancurkan buah dao untuk menyelamatkannya? Lupakan kamu, bahkan orang tua ini pun tidak bisa menghancurkannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menyelamatkan Guru Hongsan itu. Segel penguasa bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Semakin banyak serangan, semakin banyak Anda membantu buah dao menyempurnakan Master Hongsan menjadi boneka untuk alam luar saya. Ketika penguasa istana hukuman surga menoleh, dia mencibir. Wang Lin mendengar kata-kata raja istana hukuman surga. Dia berbalik dan perlahan berkata, "Begitukah?" Penguasa istana hukuman surga mencibir. Dia awalnya sedikit khawatir bahwa Wang Lin memiliki metode khusus untuk memecahkan buah dao karena gelar penguasa alam tertutup. Bagaimanapun, penguasa alam tertutup sebelumnya sangat kuat, dan dia memiliki ingatan yang mendalam tentangnya. Namun, dia mengesampingkan kekhawatirannya. Dia yakin Wang Lin tidak bisa memecahkan buah dao. Matanya berbinar dan dia terus bertarung melawan Master Long Pan sambil melihat ke arah King Sui. Semakin banyak dia menonton, dia menjadi semakin terkejut. Esensi penyembelihan, sebenarnya itu adalah esensi penyembelihan. Begitu mereka bergabung, itu akan menjadi sulit. Aku harus melarikan diri. Saat bertarung, penguasa istana hukuman surga bergerak dan menjatuhkan Master Long Pan. Dia melangkah menuju pintu keluar alam 7 warna. Jika kalian bertiga bekerja sama,
mungkin kalian semua benar-benar bisa menyelamatkan Guru Hongsan. Orang tua ini akan pergi? Penguasa istana hukuman surga hendak pergi ketika King Sui tiba-tiba mendongak. Dia melambaikan tangan kanannya dan awan hitam berisi esensi pembantaian menyebar. Es mulai terbentuk, tapi tidak menyerang. Sebaliknya, ia menuju pintu keluar alam 7 warna dan menyegelnya dengan membekukannya di dalam es. Tuan ini belum cukup membunuh. Master Longpan juga membentuk segel dan lukisan gunung dan sungai tampak menghalangi penguasa istana hukuman surga. Dia kemudian melangkah ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Orang tua ini belum cukup berjuang, jangan terlalu bersemangat untuk pergi. Ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua berpakaian hitam itu saat dia kembali menatap King Sui dan Master Longpan. Ekspresinya menjadi suram dan menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan jos flamer realem miliknya muncul. Karena kamu tidak mengizinkan orang tua ini pergi, maka kamu harus membayar harganya. Master Longpan diam-diam merenung dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lukisan gunung dan sungai mengeluarkan daya isap. Gunung dan sungai di dalamnya tampak hidup dan tiba-tiba muncul di alam 7 warna. Master Longpan maju selangkah dan menghilang. Dia menyatu dengan lukisan gunung dan sungai. Gunung dan sungai menghantam penguasa istana hukuman surga. Dia telah membakar kekuatan hidupnya, dan sekarang dia menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Gunung dan sungai berubah menjadi pohon palem besar yang terbakar dengan budidaya terkuat Master Longpan. Telapak tangannya mengarah ke arah penguasa istana hukuman surga. Pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan tangan kanannya membentuk segel. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Bulan gelap." Saat dia berbicara, King Sui melambaikan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Heaven Punishment Palace Lord. Awan 7 warna bergetar dan awan gelap muncul di sekitar penguasa istana hukuman surga. Awan gelap ini muncul sangat tiba-tiba, dan pada saat yang sama, tato bundar muncul di wajah penguasa istana hukuman surga. Tato ini tampak seperti bulan yang cerah. Langit cerah, kilatan niat membunuh melintas di mata King Sui. Bulan cerah di wajah lelaki tua itu bersinar terang seperti matahari. Cahaya itu seolah berusaha menghancurkan terang bulan di wajah lelaki tua itu. Mantra Bai Fan. Ini adalah salah satu dari 6 mantra hebat Bai Fan. Bai Fan sudah mati. Kamu King Sui. Bulan cerah di wajah lelaki tua itu menjadi berubah. Biasanya, dengan tingkat kultivasinya, dia akan menolak mantra ini dengan paksa. Namun, saat bulan di wajahnya bersinar, telapak tangan besar Tuan Longpan mendekat di belakangnya. King Sui melangkah maju dan esensi pembantaian yang mengejutkan melesat ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Dengan serangan dari King Sui dan Master Longpan, suara gemuruh menggema di seluruh alam 7 warna dan gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah. 3 benua runtuh sebelum gelombang kejut ini. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya didorong mundur, mereka sekali lagi runtuh menjadi debu. Banyak kultivator alam luar yang belum dibunuh oleh King Sui tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat harta yang mereka ambil, mereka semua mati karena gelombang kejut ini. Seluruh alam 7 warna sepertinya tersapu bersih dan mulai runtuh dalam skala besar. Telapak tangan yang dibentuk oleh Master Longpan hancur akibat benturan ini, kemudian sosok Master Longpan muncul dan dia mundur beberapa puluh kaki. Dia mengeluarkan seteguk esensi asal dan tampak lemah, tetapi matanya masih tenang. Tubuh King Sui terlempar ke belakang karena budidayanya kurang. Meski esensi pembantaiannya kuat, dia masih terluka. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya sangat dingin. Penguasa istana hukuman surga batuk darah dan tubuhnya gemetar. Jiwa Jos Flame yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan untuk memblokir serangan semuanya menghilang. Ketika bulan di wajahnya menghilang, 5 retakan dalam menggantikannya dan menyebar ke tubuhnya. Kilatan sinar matahari datang dari celah-celah itu, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh lelaki tua itu. Esensi pembantaian berkobar di dalam tubuhnya. Pakaian di punggungnya rusak dan ada bekas telapak tangan besar di kulitnya. Ada gunung dan sungai di dalam telapak tangan itu, menyebabkan tubuh lelaki tua itu langsung layu. Ekspresinya suram saat dia dengan dingin berkata, "Saya dapat membantu Anda menyelamatkan Guru Hongsan. Kita bisa bekerja sama untuk membuka buah dao."
Sebagai imbalan melakukan ini, biarkan aku pergi. Kalau tidak, lelaki tua ini akan mengambil risiko cedera serius untuk menguburkan kalian berdua di sini. Tidak perlu, yang menjawabnya adalah suara dingin Wang Lin. Di bawah tatapan tidak percaya lelaki tua itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih buah dao tanpa menimbulkan penolakan apapun. Dia meraih guru Hong Sen, yang berada di dalam buah dao, dan menyeretnya keluar. Filamen yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke Master Hong San runtuh ketika Wang Lin mengirimkan gelombang kejut. Mata cekung guru Hong San menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tidak ada yang tahu buah dao lebih baik dariku. Bahkan penguasamu pun tidak bisa menandingiku. Wang Lin melepaskan guru Hong San dan melambai ke dahan. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah memotong dahan. Wang Lin menangkap buah dao dan menoleh untuk melihat penguasa istana hukuman surga yang terkejut. Mustahil, penguasa istana hukuman surga tanpa sadar mundur beberapa langkah saat dia menatap semua ini. Dia tidak percaya Wang Lin mampu menyelamatkan guru Hong San dengan begitu mudah. Wang Lin meletakkan buah dao di tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya telah melahap buah dao dan menyerapnya sepenuhnya.